Sehari sebelum pertandingan melawan Fiorentina, Inter Milan dihadapkan pada beberapa teka-teki formasi. Denzel Dumfries harus absen karena skorsing, sementara Federico Di Marco yang terserang flu akan menjalani pemeriksaan medis hari ini untuk menentukan kesiapannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Matteo Darmian kemungkinan besar akan mengisi posisi di sisi kanan, sementara Carlos Augusto lebih diunggulkan dibandingkan Nicola Zalewski untuk bermain di sisi kiri. Selain itu, Benjamin Pavard dan Nicolo Barella diprediksi akan masuk dalam starting line-up, dengan Barella menggantikan Davide Frattesi. Perubahan lain yang dipertimbangkan adalah penggunaan Francesco Acerbi serta mantan pemain Sassuolo sebagai pengganti Henrikh Mkhitaryan. Keputusan ini bertujuan untuk memperkuat lini pertahanan dan menjaga keseimbangan tim. Ada kabar positif dari ruang medis Inter. Joaquin Correa, yang telah absen sejak awal Januari, kemungkinan akan kembali bergabung dengan grup hari ini. Namun, peluang untuk langsung memainkannya setelah absen panjang masih kecil. Inter berharap dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Fiorentina, dengan formasi yang solid meskipun menghadapi sejumlah tantangan cedera dan skorsing. Sesi latihan harian Inter di Appiano Gentile telah berakhir beberapa menit lalu, dengan tim dijadwalkan kembali berlatih besok pagi untuk sesi latihan terakhir menjelang laga melawan Fiorentina. Kondisi Federico Di Marco yang masih mengalami sindrom flu dipastikan membuatnya kembali hanya tersedia di bangku cadangan. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport, Joaquin Correa telah kembali berlatih sebagian bersama tim. Namun, kemungkinan besar ia belum akan tersedia untuk pertandingan besok. Pelatih Simone Inzaghi masih akan melakukan penilaian akhir terhadap kondisi pemain Argentina tersebut, meski ini menjadi kabar positif menjelang laga penting melawan Juventus. Dalam pertandingan kontra Fiorentina, Francesco Acerbi diprediksi kembali mengisi posisi pusat pertahanan setelah absen selama 3 bulan. Kehadirannya akan memberi kesempatan bagi Stefan De Vrij untuk beristirahat. Selain itu, Benjamin Pavard diperkirakan akan menggantikan Jan Aurel Bisek sejak menit pertama, dengan Alessandro Bastoni melengkapi trio pertahanan. Matteo Darmian menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi sayap kanan menggantikan Denzel Dumfries yang terkena sanksi, sementara Carlos Augusto telah dikonfirmasi akan bermain sejak menit pertama di sisi kiri, mengalahkan Nicola Zalewski. Lini tengah kemungkinan akan tetap dihuni oleh Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan. Sementara di lini depan, duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez masih menjadi pilihan utama. Perkiraan starting 11 Inter melawan Fiorentina adalah Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram dan Lautaro. Francesco Acerbi dipastikan siap kembali memperkuat lini pertahanan Inter setelah absen selama 79 hari. Bek berpengalaman ini kemungkinan akan tampil sebagai starter dalam laga pekan ke-24 Serie A melawan Fiorentina pada Senin malam. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Acerbi akan memimpin pertahanan nerazzurri bersama Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni. Di sektor sayap, Matteo Darmian dan Carlos Augusto diperkirakan akan mengisi posisi yang ditinggalkan Denzel Dumfries yang diskor serta Federico Di Marco yang masih menderita demam. Sementara itu, lini tengah tetap mengandalkan trio andalan Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan. Untuk lini serang, pelatih Simone Inzaghi akan memasang duet maut Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Laga ini menjadi momen penting bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Nama Nikola Krstovic mulai dikaitkan dengan Inter sebagai kandidat penyerang masa depan. Pemain asal Montenegro yang kini memperkuat Lecce disebut sebagai salah satu talenta menjanjikan di Serie A. Direktur olahraga Lecce, Stefano Trinchera, berbicara kepada Sky Sport tentang masa depan Krstovic sebelum laga melawan Bologna. Saat ini dia adalah pemain kunci bagi kami. Kami menikmatinya dan masih melihat potensi besar dalam dirinya. Namun, saya yakin di akhir musim dia akan siap untuk klub besar, ujar Trinchera. Sejak bergabung dengan Lecce pada musim panas 2023, Krstovic yang berusia 24 tahun telah mencetak 7 gol dalam 23 penampilan di Liga, menyamai catatannya sepanjang musim lalu. Dengan performa impresif tersebut, Krstovic diprediksi akan menjadi incaran klub-klub besar, termasuk Inter. Perebutan gelar Serie A musim ini dianggap lebih berpihak kepada Napoli, menurut jurnalis Riccardo Trevisani.
Dalam wawancaranya dengan Sport Mediaset, Trevisani menyatakan, "Saya katakan 55% untuk Napoli dan 45% untuk Inter." Meski demikian, Trevisani tidak terlalu mempermasalahkan kekalahan Inter dari Fiorentina pada Kamis lalu. Bencana di Florence jelas merupakan sebuah episode. Inter selalu tahu bagaimana harus bereaksi, dan saya yakin mereka akan melakukannya kali ini juga, tambahnya. Napoli dan Inter terus bersaing ketat di papan atas klasemen, sementara para pengamat sepak bola Italia menunggu bagaimana reaksi Nerazzurri dalam pertandingan-pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang meraih Scudetto. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, mantan striker top Serie A, Fabio Quagliarella, memberikan pujian tinggi kepada bintang Inter, Lautaro Martinez. Quagliarella mengaku sebagai penggemar berat kapten Nerazzurri tersebut. Sulit menemukan kekurangan pada Lautaro, ujar mantan pemain Sampdoria dan Juventus itu. Dia termasuk dalam kategori pemain yang saya sukai. Sentuhan pertamanya hampir selalu sempurna, dia cerdas secara taktik, dan memiliki banyak senjata di area penalti. Dia adalah penyerang yang lengkap. Pujian dari sosok berpengalaman seperti Quagliarella menegaskan status Lautaro sebagai salah satu striker terbaik di Serie A, yang terus menunjukkan performa impresif bersama Inter musim ini. Mantan bek AS Roma dan Hellas Verona yang kini bermain untuk Espanyol, Maras Kumbula, memberikan pujian kepada gelandang Inter, Christian Aslani. Dalam wawancara dengan Sport Italia, Kumbula menilai Aslani memiliki kemampuan teknik luar biasa. Bagi saya, dia memiliki kualitas teknik tingkat tinggi. Dia bisa menendang dengan baik menggunakan kaki kanan maupun kiri. Saya jarang melihat dia melakukan kesalahan dalam umpan panjang atau lemparan, ungkap Kumbula. Bek asal Albania itu juga optimistis dengan perkembangan rekannya. Dia masih muda dan dapat tumbuh serta dewasa, tetapi masa depannya terjamin, tambahnya. Tak hanya itu, Kumbula juga menyoroti potensi bakat muda Albania lainnya, Christian Spendi, penyerang Cesena yang tengah mencuri perhatian di Serie B. Saya melihatnya bermain dari jauh. Dia memiliki potensi besar, tutup Kumbula. Walter Samuel, mantan bek andalan Inter Milan yang kini menjadi asisten pelatih Lionel Scaloni di tim nasional Argentina, hadir sebagai tamu dalam episode terbaru podcast Frog Talks yang dipandu oleh Andrea Ranocchia. Dalam kesempatan tersebut, Samuel membagikan pengalaman dan pandangannya mengenai Inter serta kenangan pertandingan yang paling membekas selama karirnya. Samuel mengungkapkan bahwa salah satu pertandingan yang paling membuatnya menderita sebagai bek adalah leg kedua semifinal Liga Champions 2009-2010 melawan Barcelona di Camp Nou. Bagi saya, itu pertandingan yang mengesankan. Goran cedera saat pemanasan, lalu Thiago dikeluarkan, dan stadion seolah menelan kami. Ketika Pique mencetak gol, tampaknya mereka bisa mencetak 2 atau 3 gol lagi. Namun, kami saling menyemangati. Itu adalah pertandingan terbaik sebagai bek karena kami bertahan sampai akhir, ujar pria berjuluk The Wall tersebut. Pertandingan itu menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Inter meraih treble winners. Samuel juga memberikan pandangannya mengenai perbandingan antara Inter yang meraih treble dan tim saat ini. Saya melihat perbedaan antara permainan Inter sekarang dan Inter kami dulu. Para pemain bertahan sekarang lebih banyak maju. Lucio dulu juga melakukannya, tetapi kami menariknya kembali. Sepak bola telah berubah, terutama di Italia, menjadi lebih menyerang. Saya menyukainya, jelas Samuel. Dia juga menilai bahwa skuad Inter saat ini memiliki kombinasi yang baik antara pemain muda dan berpengalaman. Kami di Inter saat treble semuanya berusia 30-an, dan terkadang pengalaman membantu. Pelatih saat ini terlihat tenang, dan kelompok pemain sangat menghormatinya. Ada keharmonisan yang bagus di antara mereka, tambah Samuel. Samuel menutup dengan refleksi tentang momen penting menuju treble, kami memainkan semuanya dalam seminggu. Itu adalah saat-saat di mana Anda juga harus beruntung. Inter menatap laga melawan Fiorentina besok malam dengan tekad besar untuk bangkit setelah kekalahan di Franci. Dipimpin oleh Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, Nerazzurri menyadari pentingnya hasil laga ini bagi perjalanan mereka di Serie A. Pelatih Simone Inzaghi menargetkan kembalinya gaya permainan Inter yang agresif, dinamis, dan mampu mengelola ritme serta penguasaan bola secara efektif. Para penggemar diharapkan dapat menyaksikan tim yang kembali memaksimalkan peluang serangan dengan kepribadian dan determinasi tinggi. Operasi penebusan Inter kini siap dimulai.
Lorenzo Minotti, mantan bek Parma, berharap Inter Milan menunjukkan kebangkitan kuat dalam pertandingan di San Siro besok malam setelah kekalahan telak di Florence. Menurut Minotti, performa Inter di Stadion Franchi sangat buruk dan sulit dijelaskan. Namun, ia yakin Inter akan bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas kekalahan mereka dari Fiorentina. Tantangan besar seperti ini, menurutnya, sudah menjadi kebiasaan bagi Inter. Wasit berpengalaman Roman Federico Lapena akan memimpin pertandingan antara Inter Milan dan Fiorentina di San Siro besok malam dalam lanjutan pekan ke-24 Serie A. Ini akan menjadi penampilan pertama Lapena bersama Nerazzurri musim ini. Selama karirnya, Lapena telah mewasiti Inter sebanyak 7 kali dengan catatan 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertemuan terakhirnya dengan Inter terjadi pada Maret 2024 saat Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan Napoli. Roberto Sosa, dalam wawancaranya di Sky Sport, menilai aspek emosional sangat penting bagi performa Inter Milan, baik di liga domestik maupun Eropa. Ia mengingatkan bahwa kelelahan terkadang diabaikan, tetapi dengan skuad yang solid, Inter dapat mengatasinya. Sosa optimis Inter tidak akan melakukan kesalahan dalam pendekatan permainan mereka pada Senin malam. Ia juga percaya bahwa peran Simone Inzaghi dan Lautaro Martinez akan krusial dalam menjaga semangat tim, termasuk dalam kompetisi Liga Champions. Inter dikabarkan tengah berusaha mendatangkan Santiago Castro ke klub pada Juli mendatang, bahkan sebelum Piala Dunia antar klub. Menurut laporan Gazzetta, proses transfer ini tidak mudah, namun Nerazzurri serius mempelajari peluang tersebut. Selain Castro, manajemen Inter juga mengarahkan perhatian pada 2 bek Bologna, Biukema dan Lucumi, yang terus berada dalam radar pengawasan klub. Langkah ini menunjukkan upaya Inter untuk memperkuat skuad mereka demi menghadapi tantangan kompetisi musim depan. Giuseppe Bergomi, mantan bek Inter Milan, memberikan analisis mendalam di Sky Calcio Club mengenai hasil imbang Napoli dan Udinese serta tantangan Inter melawan Fiorentina. Ia memuji keberanian Udinese yang mampu mengejutkan Napoli. Bergomi juga menilai bahwa Napoli kini telah menunjukkan potensi besar usai musim yang buruk tahun lalu. Terkait Inter, Bergomi mengingatkan bahwa banyak laga penting Nerazzurri masih harus dimainkan di laga tandang, yang menjadi tantangan dalam perebutan Scudetto. Ia menyoroti masalah Inter dalam pergantian pemain, terutama melawan tim solid seperti Fiorentina, yang kerap mampu menutup permainan. Kekurangan pemain dengan kemampuan menggiring bola menjadi salah satu kendala utama Inter selama bertahun-tahun.